kurban dipotong, padahal punya orang. Punya siapa itu? Orang datang ke masjid bawa hewan kurban, warga lah misalnya. Kemudian mereka menyerahkan hewan kurbannya kemana? Ke masjid. Panitia di sini itu sebagai wakil apa pemilik jadi? Wakil. Wakil apa pemilik? Wakil. Wakil. Kalau wakil berarti hanya orang yang dititipkan, bukan pemilik. Tapi banyak kejadian di masyarakat, panitia ketika itu, ya, ini seakan-akan kambing ini jadi milik sendiri. Ada di beberapa masjid yang saya tahu itu sebelum pemotongan atau setelah pemotongan itu ada kambing yang dipotong buat makan-makan panitia. Hati-hati, ya. Hal yang seperti ini kalau tanpa seizin pemilik hukumnya haram. Ustaz kan panitia capek Ustaz, meskipun capek itu kambing orang. Orang nyari hewan kurban ke masjid, ke musola, dia cuma ditipin, tolong nanti ya, ini kami mewakilkan untuk dipotong, dalam kos potongnya sekian. Nanti sekalian tolong didistribusikan ke masyarakat, kan begitu, betul nggak? Betul nggak? Nah panitia ini bukan pemilik sekali lagi. Ini harus tahu nih, nggak kalau saya terjadi kesalahan bukan apa-apa, biar bisa dibenahi, biar nanti panitia itu yang dapat pahala bukan dosa. Jangan sampai nanti panitia dapat pahala, nggak malah dosa yang dikumpulin. Kenapa? Nah itu tadi. Nah ini banyak terjadi masyarakat begitu, main potong-potong aja. Ada Ustaz. Itu bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Jadi sebelum pemotongan nih, kita potongan tantaran. Ya, kita potong dulu satu Ustaz, habis sholat. Terus ya kita rapiin, kita buat masak-masak, kita buat makan-makan panitia Ustaz. Kambing siapa? Ya itu Ustaz yang orang paling ngerahin. Lah kambing orang dipotong buat makan-makan, ini kan gak ada kerjaan namanya. Betul nggak? Betul. Ya. Belum lagi nanti ketentuan masalah kambing yang dikatakan kurban sunnah dan kurban wajib. Kurban sunnah, kurban yang tanpa dinadarkan. Kurban wajib, kurban yang dinadarkan. Dan ada beberapa ketentuan kalimat-kalimat nadar yang tanpa kita sadari, bagi orang yang mau berkurban, ketika mengucapkan kalimat tersebut jatuhnya nadar. Kalau kurban sunnah, ya, ini boleh sepertiga dimakan oleh yang berkurban kalau dia mau. Kalau dia mau sepertiga, ya. Tapi afdolnya semua disedekahin. Sepertiga lagi boleh buat orang-orang kaya, orang-orang mampu. Sepertiga lagi boleh buat fakir miskin. Itu ketentuannya. Begitu. Nah kalau seandainya ada pemilik, dia menitipkan hewan kurban di mana? Di sini, ke masjid. Dan dia paham, tahu kurbannya, dia kurban sunnah karena dia nggak ada. Kemudian dia bilang, nanti saya minta sepertiganya ya. Kasih, memang haknya dia. Ya boleh itu. Saya minta sepertiga nanti saya mau bagi keluarga saya. Boleh, nggak jadi masalah. Kalau kurbannya sunnah begitu. Jangan tak pengurus masjid, dipotongin diri dah, enakan dia itu. Ya, menumpang potong doang. Ya, nggak begitu. Nah ada lagi kurban yang dinadarkan, ini wajib hukumnya. Kalau yang namanya kurban wajib, ini semua harus disedekahkan. Bahkan saking ikhtiarnya, kehati-hatian para ulama, ada yang mengatakan begini, panitia harus paham antara kurban wajib dengan kurban sunnah. Ketika ada orang menyerahkan hewan kurban ketika itu, ditanya, ini kurban wajib kurban sunnah? Saya nggak paham, jelasin. Ya, nadar nggak?
dia pernah nazar, berarti wajib. Nah, karena ini wajib, jadi kami dipisahin. Dipisahin karena apa? Ini kambing harus dikasih khusus buat fakir miskin semuanya. Itu begitu. Kalau kurban dinadarkan, karena orang mampu nggak bisa makan, nggak boleh. Termasuk juga yang berkurban juga nggak boleh makan. Kalau kurban wajib nggak boleh sedikit pun dimakan, nggak boleh. Semua wajib disedekahkan. Nah, kalau bagian yang mendapatkan sedekah yang berhak siapa? Fakir miskin. Nah, kita merasa mampu nggak boleh makan dari situ. Kurbannya wajib. Itu begitu. Semua disedekahin. Nah, kalau tercampur nih antara kurban wajib dan kurban sunnah, ya, ulama mengatakan begini, semuanya wajib disedekahkan. Artinya yang mampu gak bagian. Ustaz, panitia gimana Ustaz? Kita mau nyate. Panitia teriak juga, panitia mau nyate gimana Ustaz? Udah begitu aja. Nih, ketentuannya sebetulnya panitia dengan yang lain itu sama. Bukan berarti mentang-mentang panitia terus pengen lebih banyak, kan? Enggak. Selama masih bisa kebagian yang lain kasih dulu. Kalau misalnya lain merata kebagian, biasanya kan begini distribusinya per RW. Biasanya kan begitu. Dalam satu RW ada berapa RT ya? Biasanya begitu kan? Panggil itu RT, RW, urusin. Nah, masing-masing bawa data tuh biar gak bingung. Karena kalau di masjid perbut biasanya. Kalau dari RT kalau sana tuh dari RT ada berapa warganya? Kasih itu. Ya, dihitung. Cuma saya sering nyentil juga. Nyentilnya begini. Ini RT harus amanah. Kalau RT yang gak amanah bukan apa-apa. Keluarga gak kebagian, kulkasnya RT penuh daging. Ya, kalau RT gak amanah begitu. Benar gak? Keluarga gak kebagian, tapi kulkasnya penuh daging. Makan daging haram. Nah, jatah orang diambil, hati-hati. Kayak orang gak pernah ketemu daging ini. Ya. Nah, itu harus betul-betul. Termasuk begini juga, bisa belum buka kitab. Ya, masih buat imannya aja, biar paham. Fakir miskin itu berhak untuk menjual daging kurban yang dia dapatkan. Mau itu kurban wajib ataupun kurban sunnah yang didapat dagingnya, boleh pakai miskin, boleh dijual. Tapi kalau orang yang mampu, orang yang masuk kategori orang mampu, ketika mendapatkan bagian daging dari masjid atau dari musola, dan itu adalah kurban sunnah, dia haram untuk menjualnya. Tapi dia boleh buat makan, buat keluarganya boleh. Seandainya di sini nih ada tukang bakso, seandainya di sini ada tukang bakso nih, misalnya, dan dia mau bakso punya kios, ada tempatnya besar, dia mau saya jual bakso. Kalau kita lihat memang dari segi ekonomi bagus dia, bukan masuk kategori fakir miskin. Terus dapat bagian dari masjid misalnya, dapat daging sapi, atau dapat juga dari yang lain. Dari sini 1 kilo, dari sini 1 kilo, dari sini 1 kilo, karena yang berkorban misalnya daging sapi. Udah nih. Nah, daging sapi ini kemudian dia olah, karena dia tukang bakso, dia olah untuk apa? Dijadiin bakso dan dijual, haram. Kalau dia masuk kategori orang mampu, haram. Ya. Tapi kembali lagi, kalau fakir miskin, halal. Dia mau jual kayak dia mau makan kayak halal. Dan seandainya begini juga, ada tukang bakso nih, ya, dimasuk kategori orang mampu tadi. Kemudian ada fakir miskin yang dapat jatah daging sapi dari masjid.
dapat dari sini, dapat dari sini, dapat ada berapa kilo, dijual berupa bakso. Mas, mau nggak mas? Ya, ini bayarin saya dapat daging sapi. Misalnya di pasaran daging sapi berapa? 100.000 sekilo misalnya. Udah deh saya jual 40.000 sekilo. Dibeli sama tukang bakso, ya udah saya beli. Ya ada berapa kilo? 5 kilo dibeli sama dia, sama tukang bakso. Kemudian diolah. Jadi bakso setelah diolah dijual halal. Karena apa? Dia boleh beli. Itu kan dia boleh beli.